Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun, memimpin kami sehingga kami mengerti akan maksud firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Saudara, dalam permainan petak umpet, biasanya anak mencari tempat yang tersembunyi dan dia mencari tempat yang gelap sehingga penjaga tidak bisa menemukan dia. Penjaga juga takut menemui tempat yang seperti itu. Namun anak itu sendiri pun menjadi ketakutan di dalam sehingga dia segera keluar. Saudara, kegelapan adalah tempat yang kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya, sehingga orang-orang suka menyembunyikan barang-barang yang orang lain tidak akan bisa menemukannya di tempat yang gelap. Kegelapan rohani adalah tempat di mana dosa berdiam diri, di mana iblis berada di dalamnya, di mana tindakan-tindakan kejahatan ada di dalam kegelapan, yaitu percabulan, perzinahan, penyembahan berhala, pembunuhan, judian, iri hati, dengki, kemunafikan, dan lain-lain sebagainya yang merupakan tindakan kejahatan ataupun dosa. Dan saudaraku, ternyata banyak juga orang yang berada di dalam kegelapan tersebut, dan mereka menikmati dalam tanda kutip akan kegelapan tersebut. Pada awalnya mereka mungkin merasa tergoda, merasa nikmat, namun kemudian mereka merasakan ada kegelisahan, ada berbagai macam ketakutan di dalam kegelapan, dan akhirnya berujung ke dalam maut. Saudara, Tuhan Allah melihat sengsara dari ciptaannya, sehingga Allah berinisiatif untuk datang ke dunia membawa terang, yaitu Tuhan Yesus sendiri sebagai terang, untuk menyelamatkan umatnya yang ada di dalam kegelapan. Tuhan membawa terang, menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Namun saudaraku, banyak juga yang masih ada di dalam kegelapan, yang tidak menyadari akan kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Seperti yang kalau kita lihat ada satu lukisan dari seorang pelukis bernama William Hunt. Dia melukiskan Tuhan Yesus datang membawa pelita dan mengetuk pintu yang tertutup dan yang sudah ditutupi oleh semak duri. Dalam lukisan tersebut kita tidak melihat ada handle atau griddle dari bagian luar. Artinya hanya orang yang di dalam saja yang bisa membukakan pintu tersebut. Saudaraku, apakah saudara ada di dalam kegelapan? Mari saudaraku dengarkan, Tuhan Yesus Kristus datang sebagai terang dan mengetuk pintu
untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan kita. Tinggal saudaraku merespon, apakah saudara membukakan pintu hati untuk kedatangan Kristus sebagai terang menyelamatkan atau tidak. Tidak ada kegelapan yang tidak bisa diterangi oleh terang, saudaraku. Karena kegelapan tidak akan bisa mengalahkan terang. Seberat apapun dosa kita, sehebat apapun kesalahan kita dan dosa-dosa kita, pasti bisa diterangi oleh terang Kristus. Oleh karena itu saudara, mari kita sambut kedatangan Tuhan sebagai terang yang menyelamatkan kita. Apakah saudara bersedia menerima Kristus? Mari renungkan saudaraku dan ambil keputusan untuk menerima Kristus sebagai terang untuk menyelamatkan saudara apabila saudara sudah masuk di dalam kegelapan dosa. Mari saudaraku. Atau saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan dan sudah menerima terang Kristus. Tuhan Yesus mengharapkan kita supaya bisa menerangi orang di sekitar kita juga, menjadi terang bagi orang lain, sehingga orang lain melihat kita ada terang Kristus di dalam kita, sehingga mereka juga ingin mendapatkan terang seperti apa yang kita dapatkan, sehingga banyak orang yang diselamatkan. Saudaraku, terimalah terang Kristus di dalam hatimu. Terimalah terang Kristus supaya kita juga bisa menerangi sesama kita dan menyelamatkan. Dan Tuhan Yesus menyelamatkan mereka dengan terang yang kita perlihatkan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang boleh kami renungkan. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang menyelamatkan kami, menebus dosa-dosa kami, yang menyelamatkan kami dari perhambaan dosa, masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib, sehingga kami menjadi pewaris kerajaan-Mu. Bukan karena kekuatan kami ya Bapa, tapi oleh belas kasihan-Mu semata-mata, sehingga kami boleh diselamatkan. Tuhan, tolong kami juga supaya menjadi berkat, supaya menjadi terang bagi sesama kami, sehingga orang diselamatkan melalui terang yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, baik yang di rumah sakit maupun di rumah, baik yang ada di isolasi mandiri dan dimanapun mereka berada. Saudara kami yang menderita, yang memiliki pergumulan, biarlah Tuhan juga hadir memberikan jalan keluar atas pergumulan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan negara kami juga ke dalam tangan-Mu, supaya negara kami bisa terbebas dari COVID-19 yang sekarang ini sedang dialami oleh umat manusia di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kami. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Oras.